Saya kan sebenarnya kan orang introvert ya Kak, jadinya kayak ngomong di depan umum itu malu. Kalau berapa karya saya tak lupa sih Kak, pokoknya Banyak ya? kalau karya yang Ah. ada judulnya itu sekitar 520 karya. Wuh. Itu baru judulnya, Wow. itu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, para pemirsa 51 Media Channel dan juga Radio Erlisa 94,7 FM, radio aslinya Jepara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, para muda-mudi yang luar biasa, khususnya kaula muda, pada kesempatan kali ini Mikdas Sa'roni sudah ditemani oleh salah satu pemudi, salah satu asli dari Jepara yang sangat luar biasa prestasinya. Tadi sempat Mikdas Sa'roni dikasih satu rangkuman, saya baca sampai tidak selesai. Ada Humaidatun Nisfiyah SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Lama tidak ada kabar tapi prestasinya itu terus berbinar-binar. Alhamdulillah. Oke, ya, sibuk apa sekarang ini? Kesibukan ya cuman itu Kak, di rumah. Di rumah ya. Bersih-bersih rumah. Ngurus rumah tapi tulisannya ada di mana-mana. Iya. Suaranya juga ada di mana-mana. Oke. Saya panggil Anis saja ya. Biasanya panggilannya Anis ya. Kalau nama pena Via Kak. Via ya. Oke, Via aja lah. Anis gak apa-apa Kak. Anis. Soalnya kalau terkenal di sekolah atau di kampus kan Anis. Oh gitu ya. Kalau Via itu Via siapa? Oh gitu. Ya kan biar orang kan penasaran. Oke ya, pada kesempatan kali ini ya, sahabat Erlisa, para pemirsa, kita akan bersama-sama nanti kita kita ini ngobrol di program Ramadan ini tentang tema kita cahaya dakwah muda-mudi atau dakwah lewat karya ya. Boleh. Nah, berdasarkan dikasih beberapa tulisan ini, bukan bingung ya, tapi bacanya atau gimana Kak? Oke ya, mungkin kita bertanya dulu ini ya. Kita tanya-tanya kepada Mbak Via. Via ya. Kok kayaknya kayak gimana? Oke, ya kita nanti akan bertanya-tanya langsung dengan Anis. Nama sekolahnya Anis ya. Sekolahnya nih. Tapi kalau kita ngomong tentang nama dunia online atau nama tulisannya, nah ini namanya adalah Via. Kalau nama lengkapnya Humaidatun Nisfiyah. Dan karena baru kemarin di wisuda ya, baru kapan ini? Udah lama ya. Ini sudah S1 ya, jadi sarjana pendidikan. Dulu kenal itu masih kecil, masih dulu. Pernah juga mengisi di Erlisa juga, itu belum, masih semester berapa itu ya kan? Masih lucu juga. Sahabat Erlisa, ya ini langsung saja, ini saya tanya ke Kak Anis. Saya panggil Kak Anis nih ya. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan. Nah, ini tadi membawa buku ya. Nah, ini Mikdas Sa'roni dibawakan buku ini. Ada Semesta Antologi Puisi. Wah, ini kumpulan puisi yang sudah pernah ditulis sama Kak Anis. Ini juga ada apa ini? Itu yang karya solo Kak. Oh, Solo ini ya? Iya. Genangan Memori. Wah, genangan bukan kenangan ya. Wah, ini kalau penulis ya memang berkarya seperti ini, dan ini salah satu muda-mudi yang hebat ini yang berkarya ya. Nah, mungkin ini saya tanyakan dulu ini kaitannya tentang dakwah lewat karya. Nah, ini seperti apa ini menurut Kak Anis? Monggo.
Oke, kalau menurut saya kan sebenarnya kan orang introvert ya Kak. Jadinya kayak ngomong di depan umum itu malu, apalagi kalau udah dilihatin orang. Wah, itu ya yang otak sih lancar gitu kan. Ada yang mau diomong. Tapi pas udah mau ngomong, kan ada yang terbatas, entah terlewat. Jadinya kalau orang introvert ya itu Kak dewanya bisa disalurkan lewat tulisan. Gitu. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau apa namanya tidak menghalangi orang yang pemalu, artinya Iya, soalnya saya pemalu Kak. artinya walaupun secara apa ya kayak gini ya kan kita ini apa namanya memanfaatkan media. Nah, kadang orang daripada nulis murah manfaat, nah, nulisnya dimanfaatake lo, reti-reti jadi buku ya kan. Nah, ini Oke. puisi, ini kumpulan ya. Iya. Nah, kumpulan puisi ini lewat karya ini artinya apa namanya? Wah, ini kalau Mida Sarani baca nanti. Mungkin nanti baca satu ya. Boleh. Ini yang baca penulisnya atau Kalau penulisnya nggak bisa baca puisi. biasanya memang Bisanya nulis. biasanya memang apa penulis itu belum tentu dia bisa membaca karyanya ya karena Iya. memang baca puisi ini kan perlu apa ya khusus ya ada intonasinya ada apa Ada seperti pelatihan khusus juga ada kan, pelatihan Kak? Ada khusus. mentornya juga kalau bisa. Oke, itu masih lagi nih kaitannya tentang dakwah lewat karya. Mungkin bisa sedikit diceritakan sudah berapa karya yang ditulis sama Anis? Aduh, kalau berapa karya saya tak lupa sih Kak. Pokoknya Banyak ya? kalau karya yang ada judulnya itu sekitar 520 karya. Itu baru judulnya. Wow. Itu yang ada judulnya. Kalau yang ada judulnya nggak tahu. Wah, Belum berarti kehitung. berarti ratusan ya. Ratusan. Soalnya Mungkin kan bisa mendekati ribuan mungkin. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa Soalnya ini kan ya. dari tahun 2020. 2000, Sedangkan nah. ini udah 2024. Ini baru 4 tahun ya artinya ya. Iya, benar. Ini sebelum mungkin kita flashback ya. Ini kan kamu mulai nulis 2020 ya. Terus 2019, 18, 17 dan seterusnya itu memang belum menulis atau seperti apa? Kalau 2017 kan saya masih MA. Jadi kan lebih ke fokus sekolah gitu loh Kak, Oh, biar gitu. juara. 2018 juga masih sekolah, terus kan lulus. Yang 2019 itu kan saya di rumah, tapi cuman apa ya Kak, HP-nya kan dulu masih jadul ngoten loh Kak. Berarti pakai HP, enggak pakai tulisan tangan apa? Bukan, soalnya yang menulis ini kan bentuknya kan kayak sudah elektronik gitu loh Oh, Kak. gitu. Jadi memang mulai menulis memang 2020 ya. Iya, Sebelumnya itu memang belum pernah menulis sama sekali. belum pernah. Belum pernah ya. Cuman apa ya Kak, kayak menyadari gitu. Aslinya ada bakat menulis, cuman kayak nggak disadari aja gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sadarnya baru-baru ya. Sadarnya baru tahun 2020. Oke, luar biasa ini ada 500 karya yang sudah terdeteksi. Artinya yang belum terdeteksi pastinya Masih lebih banyak. Tapi nggak gitu. Wah, ini luar biasa ya sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar. Jadi punya karya dan ini yang dibawanya hanya sebagian. Tadi Mida Sarani membaca ada tulisan yang berupa solo, ada beberapa buku ya tadi ya. Oke. Ada berapa tadi ya? Saya tidak hafal berapa ini yang nulis. Kalau di buku di rumah sekitaran 21 Kak. 21 itu karya sendiri ya. Enggak, yang satu ini karya sendiri, yang 20 karya antologi. Oh gitu ya, artinya Iya. gabungan itu ya. Gabungan. Lomba puisi terus apa namanya tulisannya karyanya disertakan gitu ya. Tapi sudah luar biasa ya. Jadi baru 4 tahun ini sudah punya karya segitu banyak. Ini mungkin bisa ditambahi lagi nih. Kita dukung ini ya biar menulis terus ya. Mungkin kalau sekarang udah 500 bisa sampai 1000 lebih nanti ya. Amin. Nah, ini kita doakan, ini kita dukung ya. Ini salah satu apa namanya kader kita yang luar biasa ini ya, sahabat Erlisa, para pendengar, para pemirsa. Oke. Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi. Tadi saya sempat melihat
tentang prestasi ya. Wah, prestasi itu saya bingung ya. Bingungnya apa? Saking banyaknya. Aduh, mulai tahun 2020 sampai 2023 ya. 2024 belum terdeteksi atau belum sempat tertulis. Belum sempat Oh, belum tertulis. sempat tertulis ya. Soalnya kan kemarin 2023 kan saya fokus skripsi, jadi hiatus dulu. Oh ngoten gitu ya. kan. Nggih. Oke oke. Nah ini kaitannya tentang ini karya yang berprestasi. Gimana sih menulis itu kok bisa sampai kamu bisa dapat prestasi seperti itu? Kan setiap setiap penulis kan pasti mempunyai ciri khas. Tapi biasanya yang paling umum ketika dalam suatu perlombaan itu yang pertama adalah diksi atau pemilihan katanya itu yang tidak monoton. Terus yang kedua itu lebih ke penggunaan majas. Soalnya kalau puisi tanpa majas itu rasanya kayak ya kuah tanpa garam gitu. Oh Kak. gitu ya. Terus yang ketiga itu sebentar. Kan yang pertama tadi diksi, yang kedua itu majas, yang ketiga itu saya biasanya menggunakan rima. Jadi belakang rima itu misalnya a semua atau ab atau menggunakan berbagai jenis rima. Soalnya Kak, dari cuman ketiga rumus itu saja itu alhamdulillah bisa meraih juara. Tapi gitu ya. jangan lupa berdoa juga. Oh ini yang paling penting ini. Apalah kita usaha tanpa doa, kan gitu ya. Oke itu ya. Jadi memang kalau kita ngomong puisi ya memang lebih ke majas dan rima ya. Iya. Walaupun sekarang itu kan tidak harus rima ya. Iya, Kan puisi sekarang modern kan. ya. Tapi tetap kurang lah yang namanya bagaimanapun sebuah sastra ya. Kalau kita ngomong puisi tidak jauh dari sastra, tidak jauh dari yang namanya rima ya. Ibarat seperti hanya kayak orang buat lagu ya. Artinya lagu ya berrima ya kan. Nah, enak didengar gitu. Enak didengar semua. Bahkan sekarang pidato juga berrima loh. Oh, iya, pidato sekarang itu sering itu orang menggunakan akhiran semua. Itu bahkan sampai ketika muqaddimah itu sudah ada rimanya gitu ya. Karena memang itu mungkin menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Oke, kembali lagi tadi tema kita ini kan berdakwah lewat karya. Nah ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin bisa disampaikan ini sama Kak Anis tentang dakwah lewat karyanya Kak Anis. Lewat karyanya Kak Anis saja lah, bukan dari banyak orang lah. Nah ini seperti apa menurut Kak Anis, monggo? Kalau dakwah lewat karya ya dari pikiran saya nanti dituangkan dalam puisi, terus bisa dipublikasikan di sosmed gitu kayak IG, Facebook atau WA. Tapi kalau saya pribadi memang lebih keseringan termotivasi misalkan nih ada lomba cipta puisi tema Ramadan atau tema bulan yang mulia atau ya seputar Ramadan itu malah saya lebih fokus ke sana gitu. Soalnya kan kalau mengikuti lomba yang membahas tema Ramadan itu kayak lebih termotivasi, lebih tertantang. Kalau menulis secara pribadi di sosial media ya sah-sah saja, cuman kayak wah kurang menantang gitu. Gitu ya. Iya. Terus pernah enggak tulisan kamu ini istilahnya bukan dijiplak ya, diambil oleh orang kan, karena kan kalau kita ngomong di medsos itu ini biasanya kan pasti sering diambil. Nah itu gimana menurut kamu ketika karya kamu itu diambil? Ya kalau saya pribadi aslinya ya tidak apa-apa sih Kak, soalnya kan nanti resikonya kan ditanggung sama yang mengambil. Oh gitu ya. Iya. Pernah enggak sampai diambil terus diikutkan lomba terus ketemu kamu gitu, maksudnya sama-sama karya, ini tulisan saya kan gitu, pernah enggak kayak gitu? Wah kalau itu sih saya belum pernah ya. Tapi mungkin itu Kak ada, ya. cuman saya enggak tahu. Tapi mengambil karyanya orang terus dibuat lomba, pernah enggak kayak gitu? Enggak
Enggak apa Kak? Ya maksudnya pernah karya kamu diambil orang terus dipakai untuk lomba kayak gitu? Ya alhamdulillah enggak pernah sih Enggak Kak. ya. Iya. Paling hanya di copy paste Di copy untuk paste gitu untuk ya. membaca puisi. Nah, tapi kan kalau untuk membaca puisi tidak masalah ya. Enggak masalah. Non profit kalau itu ya. Iya. Kalau yang juara ini yang maksudnya. Hmm. Oke, itu kaitannya lagi nih tentang dakwah lewat tulisan atau lewat karya ya, lebih karya ke tulisan ya ini ya. Nah, kadang ingin menyampaikan sesuatu, taruhlah tentang agama Islam, tentang apalah ya kan. Ketika kamu mendapatkan inspirasi atau hanya ujuk-ujuk mak betul iki ono terus tak tulis atau seperti apa? Kalau saya enggak bisa gitu Kak Nah, terus? orangnya. Jadi apa ya, harus ada temanya dulu, baru bisa nanti muncul idenya. Soalnya kalau ide tiba-tiba mak betutuk malah enggak betutuk-betutuk. Oh Kak. gitu ya. Malah enggak ada. Jadi memang harus, oh saya punya tema ini, terus mikir, terus kan kayak gitu ya. Nggih. Enggak terus tiba-tiba Tiba ini mak betutuk malah enggak betutuk. enggak bisa ya. Oh gitu ya. Artinya inspirasi enggak bisa ditunggu. Atau memang dibuat menurut kamu? Kalau saya pribadi dibuat. Dibuat ya. Iya. Bukan semacam kayak ilham gitu ya. Oh, untuk apa namanya? Untuk ilham terus saya nulis. Kalau dulu yang masih awal-awalan penulis pemula memang gitu Kak, tapi Oh, sekarang gitu. udah terlatih jadi kayak lebih ke langsung temanya. Gitu Kalau ya. dulu memang gitu, wah ada inspirasi nulis satu baris, dua baris, sekarang udah enggak. Jadi kalau ada temanya malah langsung gitu, saya terasa langsung Oh, jadi. gitu ya. Iya, 10 menit atau 15 menit. Kalau sama revisi ya 30 menit. Gitu ya. Mateng. Itu paling cepat itu. Pernah Iya, enggak paling cepat. seketika itu kamu disuruh untuk buat puisi terus dibacakan? Dibacakan siapa Kak? Ya enggak tahu. Oh, kalau saya biasanya kan membacakan sendiri di Oh, kamar. gitu. Mateng. Maksudnya, Kalau dibacakan kan biasanya kayak ada yang minta Mbak tolong buatkan puisi nanti saya bacakan, ada yang kayak gitu gitu. ya. Request ya. Ya request, tapi kemarin ada juga itu Kak yang minta Mbak tolong buatkan naskah dialog nih saya mau drama, ada yang gitu juga. Gitu ya. Iya. Artinya kamu tidak membatasi hanya di Di puisi, ya. iya. Sudah bisa nulis Naskah naskah. drama, cerpen juga bisa, Cerpen bisa. quotes, pantun, apalagi ya. Pantun ya. Sekarang itu yang banyak itu pantun ya. Tapi kalau pantun saya kurang mahir Kak. Kalau pantun itu apa ya, membutuhkan mikirnya lama kan, dia kan harus sajaknya kan AB gitu kan. Kalau puisi kan lebih ke A kan mudah ya. Oh gitu ya. Apalagi pantun itu kan 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau buat berbaris ya harus dihitungin gitu. Sampai oh ini udah 12 belum, nek kelewat berarti ya dikurangi. Oh gitu ya. Iya. Sampai ada hitungannya ya. Ada hitungannya. Oke. Jadi memang tidak hanya sekedar ya ala Membuat kadarnya pantun, ya, ala kadarnya. tapi memang ada syarat-syaratnya. ada syarat dan ketentuan ya. Cara dari ketentuan. Oke itu ya. Terus ini lagi ya. Mungkin saya ini membaca judulnya Genangan Memori. Nah, ini kan artinya itu kan tentang sesuatu hal yang menggenang. Nah, ini coba saya acak ya, ini random. Boleh. Nanti saya karena ini bagian daripada dakwahnya si penulisnya ini Kak Anis ini ya. Nah, ini usaha tak bermakna. Wah, ini kok saya langsung apa ya, langsung tertuju ke ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan sebelum nanti saya belum baca ini. Tapi kalau yang itu Tulisan tahun berapa Kak? tulisan tahun 2022. 2022, oh, 2 tahun masih yang lalu. lumayan baru. Masih lumayan baru lah ini. Mungkin apa yang mendasari kamu ketika menulis sebuah puisi usaha tak bermakna? Usaha tak bermakna itu menjelaskan, kadang kan orang itu ada yang suka mengeluh, suka pasrah kayak aku ini udah berusaha tapi kok nggak ada hasilnya. Nah itu tak tuangkan dalam tulisan itu Kak. Gitu ya. Iya. Wong wis usaha tapi kok hasilnya gagal, misalnya kan gitu. Oke, ungkapan janji yang telah kau lantunkan. Aduh. Senang hati tergirang alunan ancala setinggi
nabastala mengangan, hingga ku ingin menaiki bangunan, aku dan kamu saling ketemuan. Wis. Oh, itu usahanya tak bermakna itu yang itu lebih ke kisah nonton. Ada sebuah kisah berarti ya. Ada sebuah kisah. Wah, ini kisahnya siapa ini? Aduh. Kisah dari membaca. Kisah dari membaca ya. Soalnya kan saya suka membaca webtoon. Nah, jadi bisa diekspresikan ke situ. Oke. Ya, itu jadi memang kita ya tadi ya, dari ada temen, ada siapa, dia sudah berusaha terus tapi gagal ya kan. Gagal. Oke, kita cari lagi nih ya. Monggo, Kak. karena kebetulan ada penulisnya, jadi ini saya langsung tanyakan ini. Ini hujan yang membawaku pada rindu. Wah. Aduh. Soalnya biasanya hujan identik dengan rindu. Oh gitu ya. Karena kebetulan Jepara beberapa hari hujan ya. Bahkan hari ini hujan. Iya. Nah ini hujan yang membawaku rindu. Nah, ini pasti ada rindu dengan Seseorang. ya, atau jangan-jangan ini tadi ada yang kaitannya dengan tadi. Tadi usaha saya bermakna. Mungkin itu, atau seperti apa ini maksudnya ini? Tentang apa ini? Atau rindu kepada siapa, atau rindu apa? Nah ini. Iya, ini ke lebih elegi ya, Kak, atau apa, rindu terhadap diri sendiri yang merindukan masa kejayaan dan ingin kembali berjaya. Oh gitu ya. Kadang kan kehidupan itu kan naik turun gitu Iya, ya, Kak. benar. Iya. Statistik ya kan, Iya. kadang di atas, Kadang kadang. di bawah. Itu. Oke, ini kita cari lagi nih, karena kalau baca semua ini nanti Nggak habis selesai. waktunya. Nah, ini masih soal tentang rindu. Segelas rindu. Wah, ini apa lagi nih? Kok nggak secangkir rindu, atau segelas, atau semangkok rindu? Sepiring rindu. Kok nanggung ngomong segelas itu? Ya karena inspirasinya itu ketika dia lagi apa ya, Kak, mengamati gelas, dia rindu dengan seseorang. Oh gitu ya. Iya. Mengamati gelas terus rindu dengan seseorang. Sangat sepele sekali. Terus jadi puisi, jadi karya ya. Iya. Ini luar biasa ini. Hanya terinspirasi apa terus langsung jadi ya kan. Oke, ini tadi sudah Mikdasaran baca-baca ini banyak sekali, tapi kalau nanti saya baca semua nanti ya bisa. Mungkin ini karena tinggal beberapa waktu lagi ya. Yang ingin saya tanyakan ya, ini kaitannya dakwah, kaitannya dengan lewat karya-karya apa yang sudah pernah kamu tulis, yang pernah kamu tuangkan, yang pernah kamu sampaikan melalui media tulisan. Kalau Yang ingin kamu sampaikan dari tulisan-tulisan kamu sebenarnya apa? ya itu, Kak, apa namanya, bisa menginspirasi orang apabila yang orangnya itu enggak jago soal berbicara di depan umum, bisa itu diwakilkan lewat menulis. Gitu, Kak. Karena menulis itu apa ya, Kak, bisa menginspirasi bagi orang yang membacanya. Oh gitu. Oke, jadi pada intinya bisa menginspirasi ya, seperti itu ya. Karena kan kita tidak melulu hanya sekedar Melihat video, melihat ya kan, kita juga kadang lebih ke mendengarkan ya kan. membaca juga. Membaca, mendengarkan. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini karena kebetulan ini dituliskan sebuah puisi ya. Nah, ini baru Sudah persiapan. Nah, ini Mikdasaran nih saya bacakan ya. Nah, saya izin dulu sama penulisnya ini. Ada mu'alifnya ini. Ada penulisnya. Judulnya tentang Cahaya Dakwah Muda-Mudi oleh Kumaidatun Niswiyah SPD. Di balik kancah langit yang biru nan cerah, terhamparlah segelintir muda-mudi dengan semangat yang membara. Dalam dakwah mereka terpancar cahaya kebaikan yang tak terpahami. Berkarya dengan dedikasi, tak kenal lelah dan letih.
Setiap langkah yang diambil, jalur kebenaran yang mereka lalui, dengan hati tulus, cita-cita mereka tergapai. Menginspirasi dan memberi keteladanan bagi para insan. Dakwah muda-mudi, benih kebaikan yang mereka taburkan. Melalui kata-kata, pesan-pesan suci mereka sampaikan, mengajak umat kembali kepada Sang Pencipta dengan kesabaran dan penuh kasih yang tersesat dibutuhkan. Dakwah muda-mudi, sinar kebaikan yang mereka sebarkan di dunia. Dalam setiap karya, jejak prestasi mereka terukir abadi. Berkat dan kemampuan mereka persembahkan untuk kebaikan bersama. Karya-karya yang menginspirasi dan bermanfaat tercipta. Dakwah muda-mudi, karya yang penuh ketulusan hati. Bersama-sama mereka bergerak satu tujuan yang sama, membangun umat yang kuat, berakhlak mulia. Dakwah muda-mudi semangat dalam memperjuangkan agama menuju ridhonya, keberkahan hidup telah diwujudkannya. Dakwah dan karya muda-mudi, hati dan pikiran menyatu, mengisi hari-hari dengan kebaikan dan keindahan sepanjang waktu. Semoga langkah mereka tetap tegar dan tak tergoyahkan hingga akhir hayat, menjadi penerang bagi generasi penerus zaman. Jepara 11 Maret 2024. Wah, aplaus dulu dong. Wah, ini luar biasa ini. Ini puisinya panjang banget ini. Saya baca sampai kayak baca koran ini. Oke ya, nah, ini puisi yang dipersembahkan untuk para muda-mudi dalam berdakwah Dan juga berkarya. Artinya kita sebagai muda-mudi ini jangan takut, semangat dan terus berkarya. Seperti halnya kita sebagai orang Jepara terus karya tatanan bumi. Wah, kita tambahin nih. Oke, itu ya Anis ya. Terima kasih Kak. sudah menginspirasi kita semuanya, menginspirasi muda-mudi. Terakhir ya, yang ingin disampaikan untuk pesan untuk muda-mudi Jepara seperti apa? Monggo. Oke, pesan terakhir saya, jangan takut untuk mengekspresikan berbagai tulisan, walaupun apa ya Kak, kadang kan ada yang nggak pede atau minder, itu tetap aja gitu mempublikasikan karyanya, karena dengan berkarya siapa tahu nanti banyak menginspirasi dan juga mendapatkan pahala. Amin. Gitu, Oke, itu ya, menginspirasi dan mendapatkan pahala. Saya mengambil yang terakhir saja, yang paling penting itu. Oke, terima kasih ya Anis sudah gabung bersama kami menginspirasi kita semuanya. Semoga memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan akhirnya Migras Saran harus pamit. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk Anis dan juga teman-teman ya, tadi membawa rombongan ini. Oke, terima kasih dan akhirnya Migras Saran harus pamit. Tetap konsentrasi meraih prestasi. Jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.